سببا لنجاح الأمة والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang karena syukur kita tidak sedikit keraguan Allah akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sudah kita terima, dan mudah-mudahan nikmat ini akan menjadikan bekal kita untuk keberhasilan kita di dunia wal akhirah. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita, imam kita, orang tua kita, Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang telah meninggalkan kepada kita kenangan-kenangan yang indah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, sejarah-sejarah yang ditulis ilal abad. Seyogianya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya hormati para habaib, para asatidz, para guru-guru, wabil khusus Ustaz Haji Safari. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, saya berhadiah, dan semua hadirin yang hadir di sini, hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi begitu indah mengarang baitnya, ya Rabbi salli ala Muhammad, man bis sakha wal wafa takhallaq. Apa ini maksudnya ucapan Habib Ali? Man bis sakha, orang yang mempunyai akhlak yang karim, orang yang mempunyai akhlak penderma, orang yang mempunyai akhlak suka memberi kepada orang lain yang tujuannya nanti akan kembali kepada dirinya. Seperti air sungai, dia mengalir kemanapun, pada akhirnya kembalinya pun kepada air laut. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau diuji dengan kemiskinan. Tidak ada seorang miskin di muka bumi ini, di rumahnya nggak ada sekeping roti, satu butir kurma atau air untuk bikin teh, kecuali di rumahnya Rasulullah SAW. Datang kepada salah satu di antara istrinya, saya mengatakan, hal indakum ta'am, apakah ada di rumah kalian makanan? Gal ma indana ya Rasulullah. Tidak ada makanan. Satu butir kurma pun tidak ada, satu keping roti pun tidak ada, satu separuh roti pun tidak ada, air pun tidak ada. Apa kata beliau? Idzan inni shaim. Kalau begitu saya puasa, Rasulullah SAW. Dari sini kita mengambil hikmah bahwa orang yang mau puasa sunnah tidak apa-apa. Niat sebelum zuhur, sebelum zawal syams tidak apa-apa, dengan syarat tidak makan duluan sebelum zuhur, tidak apa-apa puasa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai perutnya diikat batu, dua batu. Sahabat mengikat satu batu, Rasulullah mengikat perutnya dengan dua batu. Bahkan di rumah beliau dulu orang masak pakai kayu, tidak kelihatan asap sama sekali. Lalu orang menanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ma kutukum, apa makananmu kok gak ada api yang dibuat masak, nggak ada asap yang keluar dari rumahmu? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kuduna aswadan, makanan pokok kita dua yang hitam. Apa itu? Air dan kurma. Itulah orang para qanaah. Lalu saudara-saudara sekalian, Habib Ali mengatakan man bisakha sakha. Lalu Rasulullah dibuka oleh Allah harta, dibuka oleh Allah harta rampasan, dibuka ghanimah, diberikan oleh Rasulullah SAW orang yang baru masuk Islam, yang masih berapa hari masuk Islam, seperti Abu Sufyan bin Harb, mertua beliau juga pada akhirnya dikasih 100 onta, anaknya Muawiyah dikasih 100 onta, Sofwan bin Umayyah dikasih 100 onta. Semua orang-orang yang baru masuk Islam 100. Ada satu orang Badui datang, "Ya Muhammad, liman hadhil aghnam?" Buat siapa ini kambing? Kambing satu wadi. Satu apa wadi? Telaga. Kira-kira 300 sampai 400 kambing. Lalu ditanya, liman hadhil Muhammad? Hadhil Muhammad. Galah dua katanya. Itu semua buat kamu. Atahzaubi katanya, apakah engkau bercanda sama saya? Enggak, kata Rasulullah. Coba kamu buka pintunya, kamu giring kambing itu. Ada nggak melarang kamu untuk membawa kambing itu? Ternyata tidak satu pun yang melarang orang itu membawa 300 kambing. Begitu sampai ke tempat kaumnya, orangnya berteriak, ya gaum, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Hei gaum, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak sedikit pun takut akan kemiskinan. Ada penyakit ya tidak bisa diobatin kecuali dengan bersedekah. Penyakit ini dokter pun angkat tangan.
kecuali dengan sedekah. Dengan sedekah ini banyak Allah Ta'ala angkat penyakit-penyakit karena sedekah. Lalu saudara, man bisakha wal wafa. Apa wafa ini? Setia. Setia betul-betul, tidak ada sedikit pun pikiran untuk khianat. Ini jiwanya seorang mukmin adalah wafa, setia. 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal, tahun 8 Hijriah. Beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Saat kota Mekah 8 tahun Hijriah ditunduk oleh Rasulullah, membawa pasukan 12.000 orang, semuanya bawa obor. Riwayat 10.000. Saat itu kota Mekah sudah tunduk. Rasulullah, Rasul, Nabi, Raja, Jenderal, kepala dari seluruh angkatan bersenjata adalah Rasulullah. Kepala intelijen Rasulullah, semuanya Rasulullah di tangan Rasulullah. Dari kejauhan sama-sama melihat nenek berjalan begitu. Begitu diteliti siapa nenek itu, lalu Rasulullah sudah mulai tahu siapa nenek itu sebenarnya. Begitu mendekat, langsung dirangkul oleh Rasulullah, dicium kepalanya, dicium tangannya. Sahabat-sahabat bingung, siapa dia Rasulullah? Qal hadhihi ummi, Halimatu Sa'diyah, ummi kata Rasulullah. Ini ibuku yang menyusui aku. Lalu dibuka sorbannya, ditaruh untuk didudukin oleh ibunya. Sampai Rasul mengatakan utrukuni wa ummi Sa'ah. Tinggal semua nih pasukan 10.000 ditinggalin saya. Saya lagi mau duduk dengan ibu yang menyusukan saya. Itulah kesetiaan, itu adalah tabiat. Orang kalau sudah setia sampai akhir hayatnya pun akan setia dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, 'allimni qaulan la as'alu anha ahadan ghairak." Ya Muhammad, ajarin saya satu kalimat, satu ucapan saja. Saya tidak mau bernanyakan kepada siapapun.